Our topic today about last week we talked about what kind of topic we have talked about. Belum taksonomi cognitive level. Oh, in domain cognitive. In cognitive domain at taxonomy, belum taxonomy. So it's mean the second group have presented them's topic in last week. So for this meeting, we'll present by third group. The topic is about belum taksonomi in affective domain. Okay, but I wanna absent you first. Irma Zalina Anora. Ada Irma. Bifani Josiana. Yes, ma'am. Josania, ma'am. Josania. Hafizatun Nisa. Hadir, Miss. Indah Ramadhani Adita. Hadir, Miss. Okay, Indah Ramadhani Adita. Hadir, Miss. Nadia Eza Ulfah. Hadir, Miss. Nanda Afrian. Hadir, Miss. Ada Nanda? Hadir, Miss. I think I wanna view all of you, Valeria. Nanda Afrian. Okay. Hadir, Miss. Yes. Iza Destria Safitri. Ada Niza. Nur Fauziah Elisman. Hadir, Miss. Nur Aini. Hadir, Miss. Olivia Wahyu Istifa. Hadir, Miss. Randy B. Suharsono. Hadir, Miss. Adek Tiwi Wucika Bemi. Adek hadir, Miss. Adinda Aulia Latifah. Yes, Miss. Afifah Dewanti. Hadir, Miss. Agil Hamda. Hadir, Miss. Aisyah Nabilah. Hadir, Miss. Your name has two eyes. Yes, Miss. Lah. Oh, Yes. what is the reason? Nggak tahu di akte dibuatnya kayak gitu, Miss. Oh, yes. So, what is aneh dalam ini? Bukan Ibu menjudge namanya aneh atau gimana? Maksudnya tuh baru pertama kali at the first time I look someone names but has the double I or double A. This is in when we recited Al-Quran.
panjang gitu ya, gitu ya, 2 harokat. Nah, itu tuh ada artinya kali ya. Have meaning, I think. So you can told your parents what it's the meaning of your names, I think. Because Aisyah, the first name, your first name is Aisyah Nabila. So have double I think has meaning. Okay. Lanjut. Alvin Hidayat. Ada. There is no Alvin Hidayat. Dianti Wardani Hutapea. Dianti Wardani Hutapea. There is no. Dian Kurniati A. Hadir, Miss. Humairah Mahdiyah. Humairah Mahdiyah ada? Enggak ada juga. Ilham Syahputra. Hadir, Miss. Keisa Melia Farma. Hadir, Miss. Keisa Melia Farma. Metamia Aisy Ginting. Hadir, Miss. Lanjut, Mutiara Hayu. Mutiara hadir, Miss. Namira Dinda Lutain. Hadir, Miss. Namira Dinda Lutain ada. Hadir, Miss. Regita Putri Azhari. Hadir, Miss. Tasya Putri Sari. Hadir, Miss. Vindi Safira. Hadir, Miss. Vivi Aprilia. Hadir, Miss. Yumi Fadila Listari. Hadir, Miss. Adela Sekar Ningrum. Hadir, Miss. Aulia Putri. Hadir, Miss. Bella Zahra Marharani. Hadir, Miss. Hafiz Ilham. Hafiz Ilham ada. There is no Hafiz Ilham. Okay. Hilman Fauzia. Hadir, Miss. Hilman Fauzia. Hilma, hadir, Miss. Hairani Wulandari. Hadir, Miss. Hairunisa Safrita. Hairunisa ada. There is no Hairunisa. Okay. I wanna call you for the second time for the there is no present. Nur Fauzia Elisman. Hadir, Miss. Irma Zelina Anora. Ya. Aisyah itu tadi ya. Alvin Hidayat. Dianti Wardani Hutapea. Umairah Mahdiyah. 4 person is not present today. I'm so tired today. Always tired because first today I teach. Perasaan kemarin aku juga cerita itu ya. I teach start on 7 o'clock. I have 4 session for today. It's, the first time I teach calculus until 10 o'clock. After that, I teach basic of mathematics to class at 11 o'clock until 1 o'clock, and after that I continue
the second section about the basic of mathematics until fourth, and I just have, I think, around 20 minutes for pri, and after that I teach assessment. Apa sih nama mata kuliah kita, assessment. Ini baru sih namanya, kalau dulu namanya bukan assessment, tapi evaluasi pembelajaran matematika kalau nggak salah. Teaching and learning evaluations. This is so tired day. I think setiap hari Kamis ini tuh selalu ini. Jadi I hope apa namanya, you give interesting thing to present your topic. Okay. I think I gave you some project tasks about make video to make cognitive domains and exercise, and you give the reasons in the video. Have I got that? Have you finished it? This limit for that task is today. The limit for that task is 2 days or next week. Next week. Limit tugasnya sekarang atau minggu depan? Tanggal 30 Agustus. Gimana, Gil? Gak kedengeran, keraskan suaranya. Limitnya tanggal 30 Agustus. Gak kedengeran. Gimana kalau dengan yang lain? Terdengar nggak Agil ngomong? Please, limit tugasnya tanggal 30 Agustus. 30 Agustus. So I think this Yeah. is for the next week. Yeah, I wanna show some project today, I think, but I forget this is for next week. So in the next weeks, I will show your task. I will show some video from you. So you must make it with interested and have animation, I think, animation or etc. Because I want to give value. Nilai itu apa ya? Kalau kayaknya value itu nggak terlalu cocok ya. Kalau nilai untuk mahasiswa A, B, C like that, apa tuh dalam bahasa Inggris kita sebutnya? Grade. Grade, I think, oh that's right. Grade itu ABC ya. Kalau misalnya 80, 90 itu apa kita sebutnya? Cocoknya. Kita cerita dulu lah ya. Ibu capek, abis ini baru you present your topic. Because I'm so tired, I think. Want you to ask something or tell story or etc. I think I will please you to tell about that. So around 10 minutes after I ready to teach, okay? Apa tuh disebutnya? 80, 90 kayak gitu-gitu. Score, I think. Score, okay, right. Score, I think this is the suitable more than value. I think kalau value itu nilai-nilai, nilai apa gitu. Someone wanna tell story or sing a song? Who have hobbies singing? Who have hobbies that sing the song? Want someone to sing a song to us before we present our topic today, because I'm so get bored with online learning, I think. Yeah. Kalau semester lalu, in the last semester, I have so many activities like international accreditation like ASIN. So sometimes I didn't teach. I just
I just say to my student to study and learning independently. So I do anything I do. I make borang. I make something in campus. But now the ASIN international accreditation have finished because the assessor had evaluated us, and we just wait for the result. Kita hanya menunggu hasil. So I have got more, I think, around three weeks. I think I always teach in front of laptop. I just look at you in online learning. This, I think I get bored. How about you? How do you feel about online learning? Because the last semester you do like that? Melakukannya kayak gini juga? Yes, Semester Miss. kemarin Yes. full itu Yes, Miss. kemarin. Iya, Miss. Nggak bosen ya? Bosen nggak? Because I always stand up. Stand up itu berdiri ya, berdiri in front of class. I write something in the whiteboard. So I around the class. That's not just sit in front of class. Make karena udah tua kali ya, sakit pinggang atau kalau mahasiswa mungkin masih young people ya. When I still young, I think sakit pinggang mah. Kalau sakit pinggang apa tuh in English? Tahu ya? Apa kita sebutnya sakit pinggang dalam bahasa Inggris? I think I'm curious about that. I want to find in our Dutch dictionary. Belajar bahasa Inggris ya, pengen tahu Ibu. Back pain, Miss. Apa Vivi? Back pain. Oh, back pain. Belakang, sakit belakang ya, back pain. Okay. I have got back pain, I think. Headache. Because cahaya from the laptop, etc. What must we do for solve my problems? Apa yang bisa kita lakukan ya untuk mengusir kebosanan? Apa mahasiswa bikin video aja? You make video presentation and you put this in e-learning. So I just give the score at e-learning or etc. Sekali maksudnya one week we just because this is twice in week, 2 kali kita dalam seminggu kan, gimana? Atau kayak gini aja ya sampai bosen. So this is my keluhan dalam bahasa Inggris, biar nambah juga vocabnya. Kalau tadi sakit pinggang, pain back, kata temennya. Kalau mengeluh itu apa? Keluhan saya itu apa? Ada yang tahu keluhan saya? Ini adalah keluhan saya hari ini, itu gimana cara bilangnya? Tahu ya? Carilah keluhannya. Complain, yeah. This is my complaint today. This is suitable, right phrases. Kalau ibu bilang ini adalah keluhan saya hari ini, this is my complaint today. Kalau komplain itu kita kayak ini ya, kayak mengkomplain sesuatu yang ini cuma curhat gitu. What we call in English, what we say in English. Ini keluh kesah saya hari ini, itu apa? Tahu ya.
Forget it. Okay, we start to present our topic today. The third group. I think I wanna do the name first because I have not yet to look at learning your task because I have so many tasks to do. First, Nur Aini, ya. Nur Aini, Yes, Miss. yes, you are the group member to present today. Yes, Miss. You are the member of third group, ya. Okay. Nur Fauzia Elisman, Yes, Miss. you here. Hairani Ulandari, Yes, Miss. okay. 3 person for today. Are you ready to present your task or your PowerPoint? Sudah siap? Yes. Yes, Yes, Miss. Insyaallah. Make you to be co-host ya. Nur Aini. Nur Aini itu namanya juga interested names. Ada tasdik, apostrofi. Ada aja. Next, Nur Aini. Nur Fauzia Elisman. Nur Yes, Miss. Fauzia Elisman. Here, I need to be co-host. Hai Mami Wulandari. Okay, let's waktu dan tempat saya persilahkan. What we say in English. Tahu juga. Time is yours. Ini apa? Gimana? Randy? Time Kini is time yours. is yours. Oh ya, times is yours. Oke. Anda senyum-senyum aja dari tadi tuh sambil ada ini the others meeting because I always look you like speech or thoughts with each other. Nggak ya? Tapi No, ma'am. Nanda. No, miss. Lah, kalau di rumah itu juga suka kayak gitu digangguin sama ini sama itu. Ya udahlah, nggak habis-habis ya kalau kita always curhat gitu ya. Please present your presentation for the third group. Times is yours. Thank you, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, everyone. How's your day? It's a tired day, right? But I hope it's a good day for you. Alhamdulillahirabbil alamin. We say thank you to Allah for always give us nikmat that yang nggak pernah henti-hentinya Allah kasih buat kita. So, without any further ado, let's begin. This afternoon, we are from Group 3. We'll present a material about Bloom's taxonomy on the affective domain. Before that, I will introduce the group member of the member of Group 3. The first is Hairani Wulandari. The second is me, Nur Fauzia Elisman. And the third is Nur Aini. Okay, the first material will present by Nur Aini. To Aini, time is yours. Thank you, Fauzia. I would like to explain about the Bloom's taxonomy on the affective domain. Before that, we must know what is the affective domain. Affective domain, which contains behaviors that include aspects of feeling
and emotions, such as interest, attitudes, appreciation, and ways of adjusting. It means the affective domain is the part of human behavior related to feelings. The affective domain is to arouse students' emotions to take an active role in learning activities. Jadi, ranah afektif berisi perilaku-perilaku yang mencakup aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara menyesuaikan diri. Ranah afektif ini dimaksudkan untuk membangkitkan emosi peserta didik untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Then, the levels on the affective domain. The lowest level is receiving, then responding, then following, then organization, and the highest level is characterization. A1, receiving. Receiving is the lowest level in affective domain. It means the willingness or ability to receive information and to be attentive. A1, menerima. Menerima adalah tingkatan terendah dalam ranah afektif. Menerima berarti kesediaan atau kemampuan untuk menerima informasi dan penuh perhatian. The operational verbs in receiving are choose, hear, follow, give, adhere to, obey, and desire. Jadi kata kerja operasional dalam menerima ada memilih, mendengar, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, dan meminati. Receiving has 3 sub-levels. There are first, awareness. Awareness involves the conscious recognition of the existence of some problem or a situation. Jadi menerima ini terbagi ke dalam 3 sub-level. Yang pertama itu kesadaran. Kesadaran melibatkan pengakuan sadar akan keberadaan suatu masalah atau situasi. For example, when teacher comes into a noisy class, there will be a sudden change in the class atmosphere. This is because the students have become aware of the presence of the teacher. Contohnya, ketika seorang guru masuk ke dalam kelas yang ribut atau berisik, maka akan terjadi perubahan suasana kelas secara tiba-tiba. Hal ini dikarenakan peserta didik sudah sadar akan kehadiran guru. Then, the second is willingness. Willingness involves the ability to acknowledge the problem or situation instead of ignoring or avoiding it. Yang kedua yaitu kesediaan. Kesediaan melibatkan kemampuan untuk mengakui suatu masalah atau situasi alih-alih mengabaikan atau menghindarinya. For example, when the teacher comes in the student in the class, keep quiet because they notice and acknowledge the presence of the teacher. If they had ignored her presence, they would have continued to make noise in the class. Contohnya, ketika guru masuk, karena mereka memperhatikan dan mengakui kehadiran guru tersebut, jika mengabaikan kehadirannya, mereka akan terus membuat keributan di kelas. Jadi, kesediaan ini satu tingkat lebih tinggi dibandingkan kesadaran, karena dia tidak hanya sadar, tapi sudah mengakui adanya suatu masalah atau situasi. Then, the third is control or selected attention. This involves the student selecting or choosing to pay attention to the situation. Yang ketiga yaitu perhatian yang terkontrol. Perhatian yang terkontrol ini melibatkan peserta didik untuk memperhatikan situasi. For example, when teacher teaches in the class, the students are aware of what the teacher is saying. The student deliberately shut off any other distraction around them. Contohnya, ketika guru mengajar di kelas, peserta didik memperhatikan apa yang dikatakan guru, dan peserta didik dengan sengaja menghiraukan segala gangguan-gangguan yang ada di sekitarnya, karena dia sudah memilih tujuan mana atau hal apa yang ingin diperhatikan.
Jadi kesadaran, kesediaan, dan perhatian yang terkontrol tercakup dalam receiving A1 atau menerima. So without this level, learning cannot occur. Then A2, responding. Responding is an active participation on the part of the students. At this level, there is a desire to take action in response to the stimulus. A2, menanggapi atau memberi respon. Menanggapi merupakan partisipasi aktif dari peserta didik. Pada level ini, ada keinginan dari peserta didik untuk melakukan tindakan sebagai respon terhadap stimulus. There are operational verbs. Answer, help, submit, compromise, happy, welcome, support, agree, show, report, vote, say, sort, and reject. Ada beberapa kata-kata kerja operasional, diantaranya menjawab, membantu, mengajukan, mengompromikan, menyenangi, menyambut, mendukung, menyetujui, menampilkan, melaporkan, memilih, mengatakan, memilah, dan menolak. This level may emphasize, first, compliance in responding. Compliance in responding, which involves simple obedience or compliance. Jadi pada level ini, pada tingkatan responding ini, menekankan pada yang pertama yaitu kepatuhan dalam menanggapi. Maksudnya, dalam menanggapi, peserta didik harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Misalnya, meminta izin terlebih dahulu bahwasannya ingin memberi tanggapan. Then the second is willingness to respond. This involves voluntary responses to a given situation. Yang kedua yaitu kesediaan untuk menanggapi. Maksudnya, melibatkan tanggapan sukarela dari peserta didik terhadap situasi tertentu. And the last is satisfaction in response. Corresponds to the satisfaction a student attain when they respond to a learning activity. Yang ketiga yaitu kepuasan dalam menanggapi. Maksudnya, adanya rasa puas dari peserta didik setelah memberikan tanggapan. So, we can conclude in responding, the student actively participates in the learning process, not only attend to a stimulus, the student also reacts in some way. That's all from me. I give back to Fauzia. Okay, I will continue to explain the third level, that is valuing. Valuing as giving value or giving appreciation to an activity or an object, it includes exception of a value, preference of a value, and commitment. Pada level ini berkenaan dengan memberikan nilai, penghargaan, dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. Peserta didik tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan, akan tetapi berkemampuan pula untuk menilai fenomena itu baik atau buruk. Peserta didik menempelkan nilai pada objek, fenomena, atau informasi. Peserta didik mengasosiasikan suatu nilai atau beberapa nilai dengan pengetahuan yang mereka peroleh. There are several operational verbs in valuing. They are mengasumsikan, meyakini, melengkapi, meyakinkan, memperjelas, memprakarsai, mengimani, mengundang, menggabungkan, mengusulkan, menekankan, dan menyumbang. The next level is A4, organization. This refers to the students' internalization of values and beliefs. The students start to bring together different values as an organized system. Hal ini mengacu pada internalisasi nilai dan keyakinan siswa. Para siswa mulai menyatukan nilai-nilai yang berbeda sebagai suatu sistem yang terorganisir. Peserta didik dapat mengumpulkan nilai, informasi, dan ide yang berbeda dan dapat mengakomodasi mereka dalam skema mereka sendiri.
Siswa itu membandingkan, menghubungkan, dan mengelaborasi apa yang telah dipelajari. Operational verb pada organization ini adalah adhere to, modify, arrange, classify, combine, define, construct, form an opinion, interpret, manage, negotiate, and conciliate. The last level is characterization. This is the highest level in affective domain. Characterization is the ability to control behavior that the excitement based on shared values and improve intrapersonal, interpersonal, and social relationship. Karakterisasi adalah level tertinggi dalam ranah afektif. Karakterisasi adalah kemampuan untuk mengendalikan perilaku berdasarkan nilai-nilai bersama dan meningkatkan hubungan intrapersonal, interpersonal, dan sosial. Operational verb pada level characterization yaitu change behavior, mengubah perilaku, noble character, berakhlak mulia, influence, mempengaruhi, listen, mendengarkan, qualify, mengkualifikasi, serve, melayani, show, menunjukkan, prove, membuktikan, and solve, memecahkan. And the next material is the example of all levels of affective domain in mathematics learning. Will present by Khairani Wulandari. Wulan, time is yours. Thank you, Fauzia. I would like explain about example. First, A1, receiving. An example in mathematics learning activities is when the teacher explains the geometry material, the student pay close attention and try to absorb information from the explanation. Jadi yang pertama yaitu A1 menerima. Contoh dalam matematikanya seperti ketika pembelajaran geometri. Kegiatan pembelajarannya ketika guru menjelaskan materi geometri, siswa mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama dan berusaha menyerap informasi dari penjelasan tersebut. Next, A2, responding. In mathematics learning, for example, after explaining the geometry material, the teacher asks students which mathematics material falls into the scope of geometry. Students will actively answer based on the understanding of the geometry that they get from the information provided by the teacher and the lesson they have previously learned. Jadi yang kedua yaitu A2 menanggapi. Contohnya dalam pembelajaran matematika, misalnya pembelajaran geometri tadi, setelah menjelaskan materi, guru bertanya kepada siswa tersebut materi matematika manakah yang termasuk dalam ruang lingkup geometri. Siswa yang aktif akan menjawab berdasarkan pemahaman geometri yang mereka dapatkan dari informasi yang diberikan oleh guru tersebut dan dari pelajaran yang telah mereka pelajari sebelumnya. Next, S3, valuing. In learning mathematics, for example, when discussing exercise on geometry that have been met, the teacher asks one of the students to write the answer forward. Then there are students who want to add answer or solution because the answer given by previous student were incomplete. Yang ketiga yaitu A3 menilai. Dalam pembelajaran matematika, misalnya pada saat guru memberikan latihan, lalu ketika saat membahas soal latihan geometri yang tadi, guru meminta salah satu siswa untuk menuliskan jawabannya di depan. Kemudian ada satu siswa yang ingin menambahkan jawaban atau solusi, karena jawaban yang diberikan siswa tadi sebelumnya tidak lengkap. Next, A4, yaitu organization. In learning mathematics, for example, when discussing exercise about geometry that have been met, the teacher asks one of the students to convey the answer. Then there are students who are not only willing to accept it and also express their opinions because they have different solution. Yang keempat, A4 yaitu mengelola. Dalam pembelajaran matematika, misalnya ketika guru memberikan soal latihan tentang geometri yang telah dibuat,
kemudian mendiskusikannya secara bersama-sama latihan tersebut, lalu guru meminta salah satu siswa untuk menyampaikan jawabannya. Kemudian ada siswa yang tidak hanya mau menerima jawaban itu, tetapi juga mengemukakan pendapatnya karena memiliki perbedaan solusi dalam menjawabnya. Nah, jadi dapat kita bedakan perbedaan antara valuing and organization tadi, di mana kalau valuing yaitu menilai, dapat kita lihat peserta didik tersebut sudah bisa menilai dan membedakan mana yang benar atau salah. Dan jika ada yang kurang, peserta didik juga bisa menambahkan. Sedangkan organization atau mengelola merupakan satu tingkat lebih tinggi dari valuing, yaitu di mana peserta didik bisa menyampaikan pendapatnya dengan alasan yang mendukung. The last one is F5, characterization. In mathematics learning, for example, when discussing exercise about geometry that have been met, the teacher asks one student to write the answer forward. Then the student can influence other student by showing proof that the answer he gave is correct so that the other student agree with it. Nah, yang terakhir yaitu A5, menghayati. Dalam pembelajaran matematika, misalnya ketika membahas latihan soal geometri secara berdiskusi. Lalu guru meminta salah satu siswa untuk menuliskan jawabannya ke depan. Kemudian siswa tersebut dapat mempengaruhi peserta didik yang lain dengan menunjukkan bukti bahwa jawaban yang diberikannya itu benar, sehingga peserta didik yang lain setuju dengan pendapat yang telah diberikannya. Jadi characterization ini merupakan tingkatan yang lebih tinggi, di mana peserta didik telah bisa mempengaruhi orang lain atau teman-temannya dengan menunjukkan pembuktiannya. That's all from me. I will turn back the moderator. Thank you, Lan. That's all the presentation of Group 3. Before we continue to the Q&A section, first I will like you to add another material yang barangkali belum tersampaikan oleh kelompok 3. Jadi kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi lain yang belum tersampaikan, dipersilahkan. There's nobody who wants to another material, guys. I want to ask you to the group Please, Miss. the table of recapitulations from the adverbs operational of affective domain. Do you have? Tadi kan bentuknya tuh kayak deskripsi ya, misalnya di apa tadi willingness, that is the KKO from affective. So, do you have the recapitulation of table? I wanna bisa nggak ditampilin yang kelompok ini? Ada nggak bikin tabel rekapitulasi kata kerja start from A1 until A5? Belum taksonomi ada. Di PPT-nya nggak diapain ya, dipecah-pecah gitu ya? Ya, dipecah-pecah, Miss. Ada bentar, Miss. I think you must add in your PowerPoint because this is the point of view for us to membahas ini. Untuk membahas ini, focus on the KKO or adverb operational, verb of operational from the each domain. So, kemarin still remember what is the KKO or level from the cognitive domain from the Bloom taxonomy? Who wants? Still remember? I wanna ask some persons who want sembari Nur Aini looking for the table ya. I
I want to ask the others to ask something about to us all of the domain of cognitive level in Bloom taxonomy. Who can repeat again? Adek wanna try Okay, silakan. this? The Bloom taxonomy level first is knowledge. What is the kind of the KKO or verb, operational verb for knowledge? Remember. What else? So many, yeah, many verb, I think. Remembers, this is just for example, and what else? Let me see. Okay, who can add that statement? What is what kind of Izin, ma'am. yes, the funny? Mengingat kembali, kalau untuk yang remembering ya, ma'am, mengingat kembali, membaca, menyebutkan, melafalkan, menyusun daftar, menjodohkan, memilih, menyatakan. Kalau untuk yang memahami atau understanding, Just for knowledge. Okay, ma'am. Bifani, okay, thank you, Bifani. I wanna someone make some problems, membuat satu soal ya, from the knowledge level, the mind of cognitive with the verb operational. This is matching. Tadi ada ya, memilih ada tadi, Bifani? ada, ma'am. Oke. Matchingkan. Apalagi coba repeat again. Memilih, menghafal, menjodohkan, memberi definisi, mengingat kembali, menyebutkan, membaca. Matching, I think I'm interested in matching. I want someone make one problems or one exercise in domain level in what we call knowledge with verb operational matching. Ya, siapa yang bisa bikin soal satu di level knowledge with matching operational, matchingkanlah itu kan kalau kata kerja kan sebutkanlah gitu ya, pilihlah gitu kan. Dari Nur ini belum dapat ininya tabelnya. Dari Sudah, Miss. udah satu orang lah dulu. Ya, satu orang siapa yang bisa who can make some task or some exercise with Adela, Miss. okay. Satu Adela ya. Yes, Miss. Untuk contohnya, misalnya mengingat sifat dari jajar genjang atau parallelogram. Ini soalnya, Miss. Which of the following is not included in the properties of a parallelogram? Soal ini dalam bentuk pilihan ganda. A. Opposite sides are parallel and the same length. B. The opposite angles are equal. C. Each angle is the same size. D. The diagonals divide the parallelogram equally. E. The two diagonals intersect in the middle and bisect each other. Jadi di soal ini kita menggunakan kata kerja yaitu mengingat. Mengingat kembali nih. Karena di dalam soal ini menuntut siswa untuk soalnya tuh. Apa kata kerjanya tuh? Pilihlah yang mana yang merupakan sifat pilih, berarti ya memilih. ya Pilihlah. memilih, Miss, yang bukan sifat dari jajar genjang di bawah ini. Yang bukan. Ya, is not include. Oke, yang mana yang bukan sifat dari jajaran genjang, berarti itu mah pilih ya. Kalau matching gimana tuh?
pilihlah mana yang bukan merupakan sifat jajaran genjang. Ya, berarti kan mengingat kembali itu. Nah, kalau yang Ya, matching kayak gimana tuh? Ibu kan tadi minta contoh soal di level knowledge with operational verb matchingkanlah. Miss. Oke. Miss, Bindi izin Miss. Oke, ya silakan. Untuk yang matching, pasangkanlah himpunan A ke himpunan B dengan rumus F sama dengan X kuadrat. Di mana A 1, 2, 3, 4, B-nya 1, 4, 9. Nanti 1 ke 1, 2 ke 4 gitu ya. 3 ke 9 gitu ya, pasangkanlah, matchingkanlah. Nah, you must be careful when that you suppose some exercise is knowledge, but based on your friend or me, this is the level of exercise is into understanding. For example, misalnya kita beda point of view gitu, beda pandangan. Misalnya ibu memandang, ternyata soal itu lebih ke pemahaman gitu, bukan hanya sekedar knowledge. Nah, itu kan susah membedakannya kan di situ tuh. Kadang kita menganggap ini soal in level 1, but someone tell to us this is the include to level 2 because this is not just knowledge, but this is must have understanding gitu. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan atau mengingat walaupun kata-kata kita sudah tepat gitu ya. Tapi ini adalah soalnya siswa juga harus memahami gitu ya. Tapi kalau tadi itu kayaknya masih pengetahuan ya, kan hanya mematchingkan. Kalau sudah disuruh mana yang merupakan fungsi dan mana yang merupakan bukan fungsi, berarti itu mungkin sudah ke level yang kedua kali ya. Mana yang himpunan dan mana yang bukan himpunan gitu kan lebih ada understanding-nya dengan kata kerja yang lain. Nah, itu hati-hati seperti itu membuat soalnya. Ya, you must have feeling too. Selain dari even though you know that's a verb of operational, but your feeling is not right strong, you might divide it into the classification of level taxonomy. Nah, itu bermasalah juga. Ibu sendiri juga kadang-kadang so confused. Ini C5 apa C4 ya? Soalnya kayak gini ya. Nah, gitu. You must have feeling too. Jadi ini kayaknya deskripsikanlah limit berikut continue atau tidak pada selang. Ini sudah mengukur analisis atau sintesis. Apa ya? Nah, gitu. Sometimes we confused about that. Tapi kan udah Ibu, I have told to you to make the videos, so I will show some videos in the next week. So some students present about them's point of view about them exercise. Ya, their, kok them sering them pada their itu kan kepunyaannya. Their exercise. Jadi ada orang yang menampilkan ini masuk ini, kalian boleh mengkritik. You can critic it. Oh, menurut saya based on me this is not in level C4 because bla 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 gitu ya. Jadi boleh dikritik temannya nanti. Okay, this is the table. I think for the other students in Zoom link, tuh kata kerjanya tuh ada 5 level. Ibu malah bikin 6 ya di e-learning. Dia padahal cuma sampai E5 ya, betul E5, just until E5. Menerima, receiving. Kata kerjanya memilih, mendengar, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, meminati,
Ya, this is the KKO but in level affective domains. Ya, nah udah. Ibu cuma pengen mahasiswa lain mengamati. Kalau tadi kan dalam bentuk description tuh gak susah kita menangkap poin-poinnya gitu ya. Nah, ini bentuk tadi juga dicontohkan sama kelompok 3. Nah, silakan. You open key and question and answer from your friends. I will give back to the third group. Thank you, Miss. Buat teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran serta bertanya, dipersilahkan. Silahkan, Indah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Indah Ramadhani. I wanna ask to you friends, in this affective domain, how teacher make the assessment? Because I think this is a subjective thing. Karena di ranah afektif ini kan yang dilihat itu attitude, interest-nya. Nah, jadi bagaimana cara guru memberikan penilaian itu? Apakah cuma berdasarkan pendapat pribadi atau ada tolak ukurnya? Terima kasih. Terima kasih, Indah. Apakah? Oh ya, silahkan Agil. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Hamda. I want to give you a question. Is there is a time where the willingness part is useless in class? Apakah ada saat di mana nanti bagian willingness itu nggak bekerja di suatu kelas? Lalu jika itu terjadi, bagaimana langkah seorang pendidik untuk mengatasinya? Sekian, terima kasih. Thank you, Agil. One more question, guys. Ya, silahkan Fanny. Baik, My name is bisa didengar. Kami mau nanya, jadi kan pada ranah afektif itu kan adanya penerimaan gitu katanya. Yang dilihat dari sikap peserta didik ketika mendengarkan penjelasan pendidik dengan seksama, di mana nanti mereka tuh bersedia menerima nilai-nilai yang diajarkan oleh pendidik. Jadi pertanyaan Fanny, bagaimana agar kita tahu bahwa peserta didik itu benar-benar siap gitu dalam belajar gitu. Karena kan penerimaan ini kan berkaitan dengan pencapaian step-step berikutnya. Nanti kan ada penilaian tuh, atau dinilai gitu aja dari hasil kerjanya atau gimana gitu. Jadi bagaimana cara tahu gitu peserta didik itu benar-benar siap. Sekian, Nur. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Let me to compromise with the other member group first. Oke, silahkan kepada Aini yang ingin menjawab pertanyaan dari Indah. Thank you to Fauzia. I want to try to answer for the question from Indah. Bagaimana cara kita menilai ranah efektif ini? Untuk penilaian di dalam ranah afektif ini itu ada beberapa. Yang pertama yaitu direct observation atau pengamatan langsung, yaitu dengan memperhatikan dan mencatat sikap dan tingkah laku peserta didik terhadap sesuatu atau terhadap suatu kejadian. Nah, yang kedua yaitu dengan interview atau wawancara, dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian bisa juga dengan kuesioner atau angket, yang merupakan suatu perangkat pertanyaan yang sudah dibuat sedemikian rupa dan sudah disediakan pilihan jawabannya. Sekian dari saya kembalikan ke Fauzia.
Bagaimana Indah? Apakah ada teman-teman yang lain ingin menambahkan jawaban yang sudah diberikan? How about you, Indah? Do you agree with Aini's answer? Okay, thank you for answer from ini. Tapi kan biasanya kalau di rapor sekolah dulu itu kan ada nilai sikap gitu kan. Nah itu kan dalam bentuk angka. Jadi apakah bisa dinilai dalam bentuk angka? Kayak ada tolak ukurnya untuk berapa nilainya tuh? Karena kan kalau cuma lewat observasi gitu kan, nggak cuma dari sudut pandang gurunya sendiri. Terus wawancara pun juga dari sudut pandang guru sama pendidiknya. Jadi ada nggak yang memang tolak ukurnya itu dalam bentuk angka? Karena nanti di rapor itu biasa ada nilai sikap gitu. Ada yang mau menjawab yang di advokat Indah itu? Mungkin nanti akan dibahas lebih jauh itu di instrumen ya, instrumen tes, instrumen non tes gitu ya. Mungkin Indah you so confused why the attitude aspect in our report tiba-tiba muncul gitu ya. Kayak tiba-tiba ada nilai sikapnya saya 80, 90 gitu ya. Dilapor kayak gitu atau A, B, C, D, A, B, C, D. Kalau di rapor kita. Itu sebenarnya depend on the teacher. Mereka kadang guru itu kayak ibu misalnya nak memberi nilai sikap, ibu ada I have indicator, and after I college all of from the students, I have rubric. Misalnya dari sekian sampai sekian, kalau dia baik kan ada apa namanya itu, ada skala ya, ada skala 1 sampai 4. This is based on the teacher. Jadi kalau misalnya sikapnya segini, rubriknya kalau semuanya memenuhi, misalnya dalam rentang 90 sampai 100, that have a rubric to score the attitude. This is will we discuss in various variants of non-test instrument. Dia akan dibahas lebih lanjut dalam non-test instrumen, bagaimana cara menilainya, bagaimana cara men-score-nya. Cuma sebagai bayangannya itu, jadi punya rubrik ya. The teacher have the rubrics and the score. Can be bisa berdasarkan teori orang lain, or can be the teacher have by on dirinya, berdasarkan dirinya aja bikin. Misalnya ibu pengen yang aktif ya, yang aktif yang bisa mendengar. Kalau mendengar itu how you can now apa know sih, now ya, how itu gimana pronunciation-nya, now gimana cara kita bisa tahu our student is listen us, mendengar kita. Ada matanya kayak sepat gitu ya, kayak menatap kita gitu ya. But they're thinking around the bush. Gimana tuh kemana-mana gitu ya. Ke sana ke sini, nggak ke kita sebenarnya, nggak ngedengerin omongan kita, but the student is seem like listen us. Jadi kayak mendengarkan kita. Bagaimana tuh? Nanti gurunya mengukur itu, measured it.
Kalau lembar observasi, misalnya ada itu yang paling sering the examiner itu bacanya examiner aja lah ya, examiner kayaknya yang paling cocoknya. Ibu pernah dengar pronounce-nya examiner, tapi kita sering entah kita yang salah examiner, padahal bukan examiner gitu ya, examiner atau penguji dalam ujian. Ibu masih ingat pas ibu ujian bukan skripsi kayaknya, tesis kayaknya. Ibu melihat apakah siswa mendengar penjelasan dari dosen gitu ya, pakai lembar observasi kan seperti yang ditanyakan teman tadi. Nanti sebenarnya diukurnya pas kita bahas the variety of the non-test assessment, but no problems ketika temannya menyinggung itu. Tapi kita di sini tuh hanya mendudukkan ketika hanya mengukur siswa mendengarkan kita atau tidak. This is the affective aspects in A1. This is about receiving. Ya, kalau mendengarkan yang kita ukur, yang kita lihat dari siswa, this is in domain receiving. This is include to A1 in domain affective on taxonomy Bloom. Ya, tapi how to we measure it? Mendengarkan. Jadi ketika itu bertanya pengujinya, bagaimana cara guru melihat siswa itu mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Pas observation, kan kata tadi temannya Nur Aini itu udah tepat tuh jawabannya, macam-macam cara mengukurnya gitu kan. Ketika mendengarkan itu ibu melihat Nur Fauziah, Nur Aini lah. Itu kayak dia dengerin ibu banget ngomong gitu. Pas ibu observasi tentu ibu centang kan, yang mendengarkan kan ada observation list, I think. So you have the names of your students in the first columns, and after that you will checklist it. Mendengarkan, kalau dia mendengarkan berarti checklist, kalau dia nggak dengerin. Nah, Nur Aini it seemed that she listens me, but their thinking is no. Her thinking tidak ke ibu. Itu masuk mendengarkan nggak? Dia kelihatan mendengarkan banget, tapi pikirannya entah jemurannya yang masih kehujanan gitu ya, entah duitnya yang belum udah habis, belum 1 bulan gitu misalnya ya. Itu kelihatan mendengarkan. How to make this is the exactly measurement. Nah itu tuh yang paling bingung kalau menilai efektif dari siswa. Affective domain from the student. Kalau memilih itu apa? Ibu ini ya, ibu korek-korek dikit-dikit ya, selain dari kan tadi the first question ya, yang menanya bagaimana itunya. Jadi kita panjang-panjangin gitu biar nggak bosen, biar nambah-nambah, biar lebih paham gitu maksudnya. Kalau memilih, how for example, apa tuh? Mendengar, oke lah ini kayaknya this is no right thing that we can measure exactly thing gitu ya, tidak bisa kita ukur dengan tepat gitu ya, walaupun kita observasi ke kelas yang melotot tuh belum tentu mendengarkan kan gitu ya istilahnya, kayak Agil nggak manggut-manggut gitu lah, manggut-manggut kayak dengerin banget, padahal mungkin di sampingnya entah ada tugas lain, the others task I think, or the others persons to talking each and other gitu ya. But in my laptops, he seems listens me with nggak pakai with kalau seriously ya, seriously. Itu seperti mendengarkan dengan serius gitu, mangut-mangut gitu. Itu sebuah observasi yang agak sulit untuk dilakukan juga, to measure the listen us. Bagaimana kalau mematuhi, meminati? Bayang nggak? Contohnya, ini kan baru attitude yang paling dasar gitu ya. Kita pengen tahu dari siswa kita, paling dasar banget dari attitude siswa, the best first A1 gitu. Sama dengan kalau di aspek kognitifnya itu adalah knowledge gitu ya. Gimana?
mengikuti perkuliahan dengan baik. Kalau tadi contoh dari the third group, apa tadi? Ibu, apa tadi? Tidak fokus tadi. Apa yang diberikan contoh oleh grup 1 tentang yang menerima receiving? Do you remember it? Who presents the example from the level? Kairani, Miss. Okay, Kairani, Bukan. who is the example from you, from the third group about A1 or effective one in Bloom taxonomy? Contoh dalam pembelajaran matematikanya ketika guru menjelaskan materi, siswa memperhatikan dan mendengarkannya dengan seksama dan berusaha menyerap informasi dari pelajaran tersebut, Miss. Nah, itu sama aja kayak Ibu tadi kan, memberikan contoh kan, memperhatikan. Gimana itu mengukur siswa memperhatikan atau tidak? Dia ada gitu, ada instrumennya. This is observation list. Itu orang mencoba membuat gitu. Tapi Ibu, I don't really believe the teacher can measure it exactly. Ya, saya tidak begitu, Ibu tidak begitu yakin guru bisa mengukur itu secara benar-benar, secara tepat gitu, memperhatikan. This is the same thing about listen, memperhatikan. Ibu memperhatikan hari ini Nur Aini padahal badan capek banget gitu ya. Padahal Ibu maunya istirahat sebenarnya. Udah kebayang tempat tidur. I imagine my bathroom, I think, but mungkin Nur Aini berpikir Ibu sangat memperhatikan your material today, your presentation today. Ya. Nah, itu contohnya. Apa tadi lagi? Siapa lagi yang bisa memberikan contoh untuk A1? Selain memperhatikan, mendengarkan, itu kira-kira mungkin ya penjelasan dari Ibu tadi. Kalau about the score for Indah question, I think the teacher have the rubric or the rank of the score. Angket itu juga punya misalnya 1 sampai 5, setuju tidak setuju, nanti bisa dikonfrontasi with the countable thing or angka atau bilangan gitu ya. This is based on the teachers. Itu berdasarkan ke guru. Iya, itu mungkin penjelasan yang bisa Ibu tambahkan. I can add to you. Ya, nah coba focus on tanya tentang itu untuk E2 itu gimana? Apanya itu yang mau dilihat from the student? Nah, itu. Kan Ibu kemarin, I told to you before, you focus on what for KKO, for the verbs, operational verbs and the example, what you want to the student. When you want to measure the effective to, what you want to know about the student. Apa yang kalian pengen tahu dari student ketika kalian ingin mengukur efektifnya pada level 2 gitu. Apa yang ingin diukur? Apa yang ingin ditahu? Nanti kan kalau udah paham apa yang ingin ditahu, you want to make the instrument. Instrumennya apa? Itu nanti kita bahas di instrumen kan. Kalau sekarang tuh kita pengen tahu tuh level-levelnya tuh. Level kita ingin tahu bagaimana willingness, bagaimana receiving of student. Nah, itu kita udah tahu. Nah, sekarang bagaimana mengukurnya? Tentu kita bicaranya pas di instrumen. Oh, ini instrumennya, ini that is the indicator, is how to measure it. Nah, gitu. Jadi fokus on what do you want to know to your student about the effective domain. Ya, udah lanjut pertanyaan yang kedua.
Thank you, Miss. Udah menambahkan. Pertanyaan dari Bivani akan dicoba dijawab oleh Khairani Wulandari. Silahkan, Wulan. Baik, pertanyaannya tadi yaitu gimana cara tahu peserta didik siap belajar pada tahap penerimaan. Karena pada tahap penerimaan berkaitan dengan step selanjutnya. Jadi kalau menurut saya, kita bisa sebelum memulai pembelajaran minggu selanjutnya, kita bisa bertanya dulu, kita bisa menjelaskan pembelajaran kita selanjutnya itu apa. Jadi kita suruh dulu dia untuk mencari tahu dulu sebagiannya. Jadi pas besoknya kita bisa tanya apa yang dia ketahui atau dia kuasai. Jadi dari situ kita bisa melihat apakah dia siap untuk menerima pelajarannya. Terima kasih. Terima kasih Ulan. Tadi secara nggak langsung udah dijawab juga sama Miss. Udah ngerti. Terima kasih. Siap atau tidak siap gitu ya. Siap atau tidak siap tuh masuk receiving ya. Kesiapan masuk receiving. Coba Ibu nggak terlalu ingat, tidak terlalu. Iya Miss, maksudnya kalau dia bisa menerima gitu kan kesiapan kan Miss. Siapa? Jadi Iya kah? Coba lihat kata kerjanya lagi. Coba. Siap. Ready to study ya. Siap mendengar. Memberi, menganut, meminati. Mirip-mirip dengan ini juga ya, mengikuti. yang mendengar itu Sudah siap dengan pembelajaran. Jadi untuk melihat siswa siap atau tidak tuh bisa jadi kita menanyakan yang pembelajaran sebelum atau gimana tuh siap tuh, apakah sikap siap, duduk baik-baik gitu, sikap ya, sikap siap, tidak masih, kalau masih ngomong juga sama teman lain, apakah itu bisa dikatakan siap atau tidak siap. Nah, pengamatan juga lagi kan, masih pengamatan juga kan, itu memang observe ya, observe angket gitu ya, lembar observasi. Tapi mungkin dibantu dengan itu persepsi ya, persepsi. Mungkin bisa jadi dibantu dengan kita menanyakan topik sebelumnya untuk mengukur kesiapannya. Nah, itu dua hal yang agak ambigus sih kalau menurut Ibu. Siap, kita konteksnya dulu tuh, harus duduk siap untuk mengikuti pembelajaran dengan kondisi dia refresh their mind atau memang udah dalam posisi siap, atau apa, siap untuk ke topik berikutnya. Nah, bisa jadi dua-duanya juga sih. Ya, bisa jadi dua-duanya untuk mengukur kesiapan. Nah, nanti di instrumennya berarti ada indikator kesiapannya apa. Nah, itu nanti kita bicara di instrumen. Misalnya siap kita artikan based on us gitu ya sebagai guru. Siap itu kita artikan juga mereka bisa menyambung dengan pembelajarannya. Mungkin boleh kita definisikan salah satu bentuk kesiapannya itu, maka nanti instrumennya kita buat dalam bentuk itu. Gitu ya. Berarti ada indikatornya siswa memahami materi sebelumnya dan dapat menangkap di listnya itu, kan ada indikator-indikatornya, nanti kita belajar di instrumen. Kalau dia nyambung, ketika kita tanya berarti kita checklist. Oh, anak ini sudah siap. But pengertiannya di situ bukan siap secara physically, tapi siap to continue the topics. And now about the previous topic. Nah, untuk kita mendefinisikan. Ya, itu. Terus Ibu mau, itu kita tadi banyak di receiving ya. Responding. Coba. Mau coba arah-arah sedikit. Responding. Menyenangi, menyambut, mendukung, menyetujui, menampilkan, melaporkan, memilih, mengatakan, memilah, menolak, menjawab, membantu. Kalau menjawab mungkin
You can do it with easily. Jangan pakai with lagi, Ibu selalu lupa. We can measure it easily. Kalau menjawab ya. Kalau menjawab pertanyaan kan gampang. Kalau pada diam pas ditanya berarti mah tinggal disilang-silang berarti ini untuk attitude pada indikator menjawabnya mungkin masih kurang untuk lokal ini misalnya gitu. Kalau apa tuh? Menyenangi. How to measure menyenangi. Menyenangi pembelajaran. Banyak yang aktif ke depan itu bisa dikatakan menyenangi nggak? Atau banyak yang bertanya. Atau banyak seperti apa tuh? Bayangannya, your imagine about menyenangi, interested to our subject. Subjek yang kita ajarkan. Siswa menyenangi subjek yang kita ajarkan. Gini tuh, mendengar itu lebih rendah levelnya ketimbang menyenangi. The right thing, ya. Ketika you falling in love with someone, ya. Ibu mau mengkontekstualkan tapi bingung apa ya, apa sih ini orang tuh apa gimana ya, hanya sekedar mendengarkan orang itu tapi lebih apa sih nggak jelas banget, tidak hanya sekedar mendengarkan orang itu tapi menyenangi gitu. What is mean? Ini ke konteksnya bukan pembelajaran tapi ke person, tapi untuk merasakan feelingnya gitu, apa yang mau diukur dari student gitu. Ibu mau mengkontekstualkan tapi belum bisa, tapi mencoba. I try to make this is the contextual in our life gitu ya. Gimana tuh? Jika kita sedang suka sama seseorang gitu ya, kalau agak suka sedikit, kita senang sama orang itu, senang, tertarik gitu ya. Kalau di level bawahnya kita hanya sekedar mendengarkan, hanya sekedar mendengarkan gitu ya, sekedar mendengarkan belum tentu menyenangi. Hanya sekedar mendengarkan belum tentu menyenangi. Mendengarkan bisa bosen ya, you can get bored. Tapi kalau menyenangi itu sampai jam berapapun perkuliahan itu or that meeting, you can join with ikhlas, what is it? Ikhlas sincerely-nya. Dengan ikhlas, nggak terpaksa mengikuti pembelajaran itu. How to measure it? Ada itu lagi tuh, sebagai seorang guru. Gimana kita mengukur student kita itu menyenangi? Subjektif nggak itu? Kira-kira masih subjektif nggak? Masih bisa dilakukan dengan baik? As you to be the teachers. Kenapa pada diam? Jika kamu jadi guru or lecturer, berdasarkan feeling kita, berdasarkan your feelings, bagaimana kita bisa mengukur siswa menyenangi pembelajaran yang kita buat, gitu, menyambut, mendukung, menampilkan hasil presentasinya, mungkin bersemangat, gitu ya, bergairah. Nanti ada indikator-indikatornya berdasarkan para ahli. Misalnya indikator menyenangi itu apa sih? Nanti akan dibahas di instrumen ya. Upload, misalnya menyenangi itu suka ke depan, ada indikatornya nanti kita buat pertanyaan-pertanyaannya yang mengukur aspek menyenangi. Tapi sekali lagi, I don't really sure that if we to be the teacher or the lecturer, we can measure exactly about the interest from your students about your subject ya, tidak akan bisa terukur dengan tepat sekali bagaimana siswa menyenangi. Kalau mau menolak mungkin bisa. Kalau siswanya menolak untuk itu, untuk ke depan atau tidak mau menjawab, itu ya membantu, mengajukan, menyenangi, menyambut, mendukung, menyetujui. Jika instrumennya still measure this KKO, jika instrumennya masih mengukur level ini, artinya dia masih berada di A2. Tapi kalau instrumen yang kita buat sudah mengukur
siswa kita bagaimana dia meyakini, this is the belief of the student gitu ya, valuing, memberi nilai gitu. Mengimani, mengundang, menggabungkan, memperjelas, mengusulkan, menekankan, menyumbang. Itu yang paling sering diukur dalam penelitian itu adalah keyakinan, belief your student, itu meyakini, itu paling sering itu untuk menilai. Nanti kalian akan mengupas tentang instrumen-instrumen itu. Mengorganisasikan, mengubah, menata, mengklasifikasikan, mempertahankan, membangun. Nah, Ibu kan udah share yang I'm not good in problem solving ya. Kan ada behaviors itu kan. Ada yang baca dengan seksama nggak rubriknya? Coba diperhatikan rubrik perilaku itu kira-kira dia lagi ngukur pada aspek afektif yang mana tuh? Ya, apakah kalau berakhlak mulia, melayani, menunjukkan, membuktikan, memecahkan. Kalau yang sering di-combine dengan kurikulum 2013 apa? Apa sih yang kemarin-kemarin ini yang sangat familiar Ibu lupa? Memasukkan apa ke dalam pembelajaran? Sikap apa? Apa sih? Nggak tahu ya? Aduh, karakter. Nah, pendidikan berkarakter. Karakter of the student ya. Pendidikan berkarakter. Kan ada tuh instrumennya sebanyak-banyak entah diukur oleh guru, entah enggak tuh. Pendidikan berkarakter, ada angketnya di kurikulum 2013 tuh. Ya Allah, entah gimana cara guru mengukurnya sebanyak itu instrumen angketnya berkolom-kolom. Nah, itu pendidikan berkarakter itu salah satu yang ingin diukur tuh apa? Akhlak mulia kan? Ya, berakhlak mulia. Itu ya, berketuhanan gitu ya. Nah, itu salah satu karakter itu kan ada di situ, menjadi karakterization, pendidikan berkarakter gitu kan, ada instrumennya tuh dipakai oleh guru. Itu salah satu bentuk dari instrumen untuk mengukur E5 effective level 5 on Bloom taxonomy from the teachers gitu. Jadi paling tidak tuh kalian tahu feel-nya atau aspek-aspek dari attitude itu di level-levelnya. Nah, aku pengen lagi tuh membuat video atau udah ya mau video singkat lagi nggak untuk memahami memahami attitude gitu ya, contohnya tadi. Kalau contoh kan tadi udah diberikan tuh masing-masing oleh kelompok. Kalau yang kelompok 3 tadi ngasih contoh yang level 5 apa tadi? Yang E5. Pada example. Dia bisa mempengaruhi temannya gitu, Miss. Pendapatnya. Jadi teman-temannya bisa setuju dengan pendapat dia tersebut, mengerti berdebat, apa yang dijelaskannya. Bisa jadi ya influence their friends ya. Jadi itu kan nanti ada assessment otentik ya, misalnya kayak dia. Itu ada lagi tuh di gestur. Ada lagi Ibu share Ibu share atau pengen lah ditampilkan ya. Apa ditampilin aja. Ketika dia berdebat memukul meja gitu ya, yang awalnya temennya nggak yakin dengan jawaban dia, ketika dipukulnya meja gitu ya sama temennya satu lagi agar pemahamannya itu berpindah dari yang dimiliki sebelumnya, pindah jawabannya padahal jawaban yang sebelumnya udah benar. Nah, itu bisa diukur, diassess dengan asesmen otentik, nanti belajar di minggu ke-14. Bisa mempengaruhi seperti itu. Akhlak karakter tadi itu yang memecahkan, menegosiasi. Kalau yang di organization, bagaimana mereka bekerja dalam kelompok, nanti kan diukur tuh apa-apa saja negosiasinya, mempertahankan, membangun, membentuk pendapat, ya. Tapi tuntutan dari this material, you know what level in the attitude, gitu ya. Level mana? Kita sampai jam berapa, guys? Sampai jam berapa? Jam 6, Miss. Oke, 6 belum kelewat berarti ya. Oke, itu pertanyaan kedua ya, Nur Aini. This is the second. Yeah, Miss. Okay. So, the last question. You must ask the last question. Okay, please. Okay, the last question I will try to answer. Pertanyaan Agil tadi itu, apakah ada saat di mana willingness itu tidak bekerja di suatu kelas dan bagaimana mengatasinya?
menurut saya pasti ada bagian willingness itu tidak bekerja di suatu kelas. Apalagi kalau siswanya itu tidak senang belajar dengan kita. Jadi, supaya siswa itu menjadi bersedia belajar, kita sebagai guru alangkah baiknya membuat siswa itu nyaman belajar sama kita. Kita tuh juga harus bisa tahu gimana cara menarik perhatian siswa kita itu supaya mau memperhatikan kita dan mendengarkan apa yang kita jelaskan. Begitu Agil, bagaimana menurut Agil? Okay, thank you Zia for the answer. Thank you. Oke, bisa jadi seperti salah satu contohnya Fazia. You make some strategy in our teaching and learning, macam strategi kayak games. You make the games in your teaching and learning process. Ya, bikin strategi yang menarik, strategi aktif apa gitu ya. Ya. So, jadi bisa menyenangi itu bisa kadang yang itu bisa terakomodasi dengan baik dari siswa kita. That's right. Ya, mungkin apa sih yang menarik untuk siswa kita? Kalau anak-anak kecil pakai media pembelajaran, you know that, udah ngambil media, mata kuliah media. Semester ini Oh, lagi ngambil mata kuliah dengan Bu Mirna sama Bu Ica. sama Mem Vera, Miss. Oh, sama Bu Vera. Nah, itu salah satunya. You use the media on teaching and learning. This is your student can interest with your subject, gitu ya. Ibu mau mahasiswa membaca ya untuk malam ini deh. Tapi nggak usah hari ini, besok juga boleh. Kalau sekarang udah capek banget ya. Besok juga boleh, besoknya lagi juga boleh. Tentang artikel yang behavior. Kemudian yang tentang gestur. Gestur itu kan salah satu bentuk ingin melihat sebuah attitude. Itu kan bukan kognitif ya, gestur dari siswa. Gestur itu apa kira-kira? Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Gestur. Sering kan dengar gestur ya? Gerak-gerik. Nah, that's I think the suitable process in Indonesia, I think, to change the gesture itu adalah gerak-gerik. Kalau gerak-gerik orang itu ketika dia memahami, what do you think about the gesture of the student? Ketika orang itu memahami, apa yang kalian terpikir dari gestur seorang siswa atau gerak-gerik dari seorang siswa? Kayak gimana? Angguk? That is, I think, salah satu one of the kind of gesture when the student understand about what we say, gitu ya, apa yang kita ngerti dengan apa yang kita katakan, mungkin ngangguk. Ya, this is, I think, this is they understand. Kalau nggak paham, apa nggak paham, what is the gesture from the student? Keningnya berkerut, Mas. Oh, jadi iya, bisa. Keningnya berkerut, panjang gitu ya penglihatannya kemana-mana gitu, keningnya berkerut. Itu salah satu one of the kind of the gesture from the student when they don't understand about what we say. Ya, kita tidak mengerti dengan apa yang kita katakan. Apalagi kalau dia paham, kalau dia nggak paham, kalau dia apa namanya setuju, tidak setuju kan dengan pendapat kita, kita bisa observation the gesture. Itu salah satu penelitian Ibu yang udah 3 kali Ibu penelitian itu, dan udah ada tuh di, kalau kalian mau baca silakan cari di Google Scholar-nya, nanti ketik aja Yulianti Harisman di Google Scholar waktu Ibu sekolah, itu 3 kali Ibu gesture between two student yang tua dan yang muda. Macam-macam. Kalian tuh ya penelitian tuh boleh macam-macam. Nanti kalau misalnya kalau Ibu kan dikasih mahasiswa tuh 2020 sama 2019 gitu ya. Ibu pengen ngarahin ke mahasiswanya tuh penelitian untuk final project-nya tuh macam-macam, jangan yang hanya yang eksperimen gitu ya. Dengan yang kalau descriptive, this is so many variety of descriptive research, I think. Research. Kadang-kadang campur-campur antara bahasa Indonesia dan kemarin ikut IELTS gitu kan.
not research, but research. Kalian juga harus perbaiki itu, kan kita in international class, jadi sembari gitu ya. Research is Indonesia, but in English, not research, but research. So your pronunciation must be clear, because when the examiner tuh yang paling sering tuh, examiner, kita kan agak lebay gitu, examiner, padahal nggak gitu sebenarnya pengucapannya, examiner, biasa aja, examiner. When you talk about examiner, sometimes orang tuh nggak ngerti pas kalian apa namanya itu speaking, jadi ngajar IELTS malahnya, padahal ngajar assessment course yang nyampur aja biar feeling get bored gitu ya, dengan nggak bosen gitu ya. Nah, Ibu ngukur gestur orang yang udah pengalaman ngajarnya berpuluh-puluh tahun, mungkin his age around 50 until 54, dengan orang yang baru ngajar yang muda-muda like me. Ibu muda nggak sih? Masih lah ya, milenial lah, di umur-umur milenial, enggak tua-tua amat. Jadi Ibu, gimana sih kalau suatu topik dikasih kedua orang ini sebagai seorang guru, meyakinkan orang lain gitu. Nah, dilihat gesturnya, ternyata yang ini lebih calm down, cooling down gitu ya. Lebih, kalau yang mudanya suka berapi-api menjelaskan gitu ya. Like me mungkin, kalau Pak Fauzan mungkin lebih calm gitu ya, lebih cooling down gitu ya. Kan udah pernah belajar sama Pak Yaiku kan juga, kalau Ibu lebih cepat ngomongnya atau lebih expressive, maybe expressive person, but Mr. Fauzan is like calm, cooling down when he teach or he explain something. It's not like me. Nah, tidak seperti Ibu misalnya yang terlalu cepat-cepat ngomongnya atau berapi-api atau expressive person. Nah, itu salah satu bentuk gestur atau apa. Kalau lebih di kelas itu lebih kelihatan lagi. Ya, kalau Bapak mungkin tenang gitu ya, mengajarnya depan, lebih relax, lebih semangat gitu karena masih milenial ke bawah gitu misalnya. Itu salah satu bentuk my conclusion research. Ya, salah satu bentuk konklusi dari penelitian itu kan attitude itu. The attitude aspect. This is not cognitive aspect, but I want to measure the attitude aspect. I think this is in organisasi kan ada kayak mempertahankan, kayak to explain something ya dengan expressive with cooling down. Kalau yang lawannya dari ekspresif apa? Ada orang kan yang diem gitu, yang kalem. Kalem teh bahasa Inggrisnya apa? Kalau dicari di Google Translate, itu bisa nggak kalem? Ada nggak kata ganti kalem dalam bahasa Indonesia apa? Apa? Kalem itu tenang. Tenang. So, what is we call in English? Slow down? No? Expressive. What is the antonym expressive in English? Nah, itu tugasnya ya, nanti kalau udah dapat chatting, japri lah. Dengan di grup nanti kaget tiba-tiba Bapak kok pada nulis ini mahasiswa ada apa, what wrong, what happens, dan gitu ya. Jadi ada yang ingin Ibu ukur di gestur. Nah, kalian boleh bikin penelitian seperti itu. Nggak mesti eksperimen, misalnya gestur student. Jadi coba baca artikel. You must read the article. I think this is the interesting thing you will do when you make the research. Don't you read your senior or junior? Senior thesis. Don't do that. I think I always get bored when I to be examiner from your research, all of you. Jadi ketika Ibu jadi dari tahun-tahun sebelumnya juga, dari 2010 Ibu ngajar juga eksperimen, kadang Ibu, ya Allah ini lagi, males gitu. There is no variation about your research because you don't read many things. Ya, artikel
nanti Ibu kasih linknya artikel-artikel yang dari luar gitu ya, yang dari ya harus bahasa Inggris kan, this is the international class. This is apa namanya tuh Lucky Chen. I can teach you in English because I can influence you to read the international or the foreign article. Kalau yang nggak internasional kan, Ibu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Bu, artikelnya bahasa Indonesia, jurnalnya yang bahasa Indonesia lah, Bu, yang dalam-dalam kasih linknya, kan gitu, kayak gitu. Because I ever teach the local or international, yang tidak international class, so they told to me to give the Indonesian, the article in Indonesian, but this, I teach the international class, you must read the foreign article. Nah, banyak inspirasi will give you inspiration to do the research. Itu ya. Oke, yang penting kalian udah dapet feel-nya dulu. Menerima itu apa sih yang mau diukur di aspek attitude, menanggapi itu apa sih yang mau dilihat, menilai valuing itu apa, organization itu apa, characterization, dan itu sudah disampaikan dengan baik oleh kelompok the third group, I think, for today. Itu udah lewat 8 menit. Banyak ngomong hari ini, nggak apa-apa ya, soalnya I get bored. But the last day I just hear you because today I so very get bored, so I want to talk anything gitu ya. Jadi kebanyakan ngomong hari ini, semoga mahasiswa itu juga tidak bosan dengar Ibu ngomong gitu ya. Okay, I think enough for us today for our discussion today. Thank you for the third group to make a discussion. Interested discussion is fine. Get your topic. Please close this discussion and we end this meeting. Okay, silahkan ditutup untuk kelompok 3. Okay, thank you so much for your kind attention. I'm so sorry for any mistake that we made. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cukup ya. Terima kasih atas partisipasinya. Alhamdulillah, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you.